mengizinkan iblis terus menggoda. Lawanlah iblis itu berarti jangan buka celah. Jangan izinkan dia, mesti tegas sama dia. Nah, hal-hal apa, baik itu aktivitas atau barang atau sesuatu apapun kadang-kadang juga tidak materialistis, tidak dalam wujud jasmani, misalnya pemikiran-pemikiran yang salah, kepahitan di dada, menyimpan kesalahan orang lain. Apakah itu yang selalu menarikmu mundur? Apakah hal-hal tersebut yang selalu menjadi pintu iblis kembali dan terus-menerus mencobaimu di area yang sama, jatuh bangun di sana? Misalnya beberapa orang jatuh di dalam area pornografi. Ya sudah, kalau gitu batasi. Kita harus tutup pintu. Itu aja pikiran kotor seringkali masih lewat kok. Tapi benda-benda yang membuat mudah kita lakukan hal itu yang harus dikekang. Itu harus ada remnya. Misalnya kalau sudah tahu kecenderungannya, ya udah jangan mencoba diri dong. Jangan HP-an terus sampai larut malam di rumah kos-kosan. Lalu cuma scrolling, akhirnya nanti akan surfing, nanti akan cari yang tidak-tidak. Misalnya di jam tertentu sudah jawab semua message-nya. Udah, berdoa sebelum tidur, lakukan aktivitas yang lain. Kalau yang suka musik mungkin bisa main gitar, ya nyanyi-nyanyi. Gantikan dengan sesuatu. Tutup pintu setan yang selalu masuk dari sana ketika kita itu nganggur, dan ketika pikiran kita kosong, dan ketika kita nggak tahu harus berbuat apa, ngapain lagi ya, bosen aku. Tiba-tiba setan lewat, dosa aksesnya ada, mudah. Tidak ada disiplin yang menjagai. Misalnya di atas jam 8, udahlah aktivitasnya diganti. Lawanlah iblis itu berarti ada langkah-langkah praktis. Dan selama iblis masih diizinkan berada di sana, dan dia tidak pernah kita tantang, tidak pernah kita konfrontasi, semua seperti sedia kala, ya gitu-gitu melulu hidup kita itu dijatuhkan di area yang sama. Mana bisa kita dekat dengan Allah? Mau dekat terus jatuh, mau dekat terus dosa, terus rasa guilty, rasa bersalah, dosa lebih lagi, toh sudah terlanjur ya kan? Saya nggak hanya bicara tentang satu jenis dosa loh ya. Ambil prinsipnya universal, bisa diterapkan pada kebiasaan buruk manapun dalam kehidupan kita semua. Jangan buka celah gitu loh. Jangan buka celah. Coba Anda lihat apa yang bisa Anda ganti. Mungkin lifestyle, gaya hidup tertentu. Bagaimana bisa dekat sama Tuhan? Lah kalau duduknya selalu sama para pencemooh. Saya tidak berkata bahwa kita bisa meninggalkan dunia ini, kecuali nanti suatu hari kita meninggal dunia. Sampai kapanpun kita akan selalu ketemu dengan orang berdosa seperti kita. Cuman hanya beda aja visinya. Visi kita adalah hidup kudus. Visi mereka masih bangga dengan dosanya. Kita nggak lebih hebat, lebih suci nggak. Tapi kita sudah diselamatkan. Malah justru kita berbelas kasihan. Tapi apakah kesamaan antara Baal dan Kristus? Apakah kesamaan antara kegelapan dengan terang? Apakah kesamaan bait suci dengan berhala? Apakah kesamaan antara Tuhan dan setan? Jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Nah kalau kita hangoutnya sama orang-orang itu, bukannya mereka jadi ladang penginjilan, kita doakan, kita ajak ke gereja, tapi mereka yang ajak kita ke dosa, bukan kita yang tarik mereka. Ya tapi nggak apa-apa kan, saya ikut mereka dulu supaya saya bisa nanti bawa mereka ke gereja. Nggak perlulah Tuhan untuk korbankan seorang anak untuk menyelamatkan seorang pendosa. Kalau kita hangoutnya sama orang-orang itu, terus ngomongnya negatif tentang gereja, tentang orang Kristen, dan suka mentertawakan tentang Kristus, bahkan sumpah serapah mereka itu sering keluar kata Jesus. Kok bisa tahan ya? Kok kita nggak melawan iblis? Mereka bukan iblisnya ya. Tapi situasi ini very demonic. Situasi ini penuh dengan setan atas hidupmu. Anda tahu bahwa atmosfer ini jerat dalam hidup Anda. Kok nggak keluar, nggak dilawan, malah berkawan. Lawanlah iblis itu berarti mungkin dalam konteks beberapa orang itu berarti memutuskan hubungan. Bukan sama sekali artinya tetap kenal, tapi menjauhi. Dan kita doakan supaya suatu hari mereka yang ikut kita.